Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih bersama saya Winda Widiansyah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan juga substitusi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode gabungan. Kita memasuki materi pada pagi hari ini. Marilah kita mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi dan juga eliminasi. Nah, untuk penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi itu dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel ke dalam bentuk variabel lain. Kemudian variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan lain. Untuk penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi, kita terlebih dahulu menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita itu harus mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y-nya terlebih dahulu. Begitu juga dengan sebaliknya. Setelah kita belajar mengenai cara menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik, metode substitusi, dan juga metode eliminasi, metode selanjutnya adalah metode gabungan. Metode gabungan adalah metode penyelesaian SPLDV, di mana metode ini menggabungkan antara metode eliminasi dan juga metode substitusi. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, dalam perhitungan matematika dan dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali kita itu menemukan masalah yang dapat dirumuskan atau diterjemahkan ke dalam model matematika yang berupa SPLDV. Nah, untuk menyelesaikannya, maka langkah pertama yang kita lakukan itu membuat matematika terlebih dahulu. Nah, data yang terdapat dalam permasalahan tersebut nantinya akan kita terjemahkan atau kita ubah ke dalam bentuk PLDV atau persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya penyelesaian dari SPLDV tersebut akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Nah, lebih jelasnya, kalian dapat perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh, yaitu Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Nah, mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Masalahnya adalah mereka lupa untuk meminta struk pembelian. Nah, di sini Rina mengeluarkan uang 80.000 untuk membeli 4 buah papan jepit dan juga 8 buah pensil, sedangkan Nawa mengeluarkan uang Rp70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan juga 10 pensil. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu Rina membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil dan mengeluarkan uang 80.000. Kita dapat lihat dari sini ya. Lalu untuk Nawa membeli 3 papan penjepit dan juga 10 pensil dan mengeluarkan uang Rp70.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga untuk 1 papan penjepit dan juga harga untuk 1 pensil. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu. Di sini kita misalkan papan penjepit sebagai X dan juga pensil sebagai Y. Untuk pemisalannya ini tidak harus X dan Y ya. Bisa A, B, X dan Z dan lainnya. Nah, setelah kita misalkan papan penjepit sebagai X dan juga pensil sebagai Y, kita dapatkan persamaan untuk Rina. Kita dapatkan 4X plus 8Y sama dengan 80.000. Dari mana 4X ini berasal? Dari sini. Tadi kan Rina membeli 4 papan penjepit, sedangkan papan penjepit kita misalkan X, sehingga 4 papan penjepit itu 4X. Lalu 8Y ini berasal dari sini.
Tina kan membeli 8 pensil. Tadi pensil kita misalkan Y, sehingga 8 pensil itu 8Y. Sedangkan 80.000 ini adalah uang yang dikeluarkan Rina. Lalu untuk persamaan yang kedua yaitu dari Nawa adalah 3X berasal dari sini, 3 papan penjepit ditambah 10 pensil yaitu 10Y sama dengan 70.000. 70.000 ini adalah uang yang dikeluarkan Rina. Nah, setelah kita buat model matematikanya, selanjutnya kita selesaikan. Bisa dilihat dalam menyelesaikan SPLDV itu ada 4 cara ya. Metode gabungan, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Kita gunakan metode gabungan ya untuk permasalahannya ini. Nah, dalam metode gabungan, pertama-tama kita gunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini pertama-tama kita coba cari nilai Y, yaitu dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan nilai dari X. Nah, di sini kan sudah ada tadi persamaannya 4X plus 8Y sama dengan 80.000 dan juga 3X plus 10Y sama dengan 70.000. Nah, karena kita ingin mencari nilai Y, maka kita itu harus menghilangkan nilai X. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kalikan persamaan pertama dengan 3 agar mendapatkan 12X, dan kita kalikan persamaan kedua dengan 4 sehingga sama-sama 12X. Nah, setelah kita kalikan, kita dapatkan untuk persamaan pertama 4X kali 3 itu 12X, lalu 8Y dikali 3 itu 24Y, 80.000 dikali 3 itu 240.000. Lalu untuk persamaan yang kedua 3X dikali 4 itu 12X, 10Y dikali 4 itu 40Y, dan 70.000 dikali 4 itu 280.000. Nah, agar nilai X dapat hilang, karena ini sudah sama ya, sama-sama 12X, cara menghilangkan dari nilai X ini yaitu dengan mengurangkan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Nah, kita kurangkan 12X dikurangi 12X itu 0, 24Y dikurangi 40Y itu minus 16Y, lalu 240.000 dikurangi 280.000 itu minus 40.000. Nah, sehingga kita bagi minus 16 sehingga kita dapatkan nilai Y-nya itu 2500. Nah, setelah kita temukan nilai Y, selanjutnya kita cari nilai X. Nah, karena kita menggunakan metode gabungan, maka setelah kita cari nilai Y dengan menggunakan cara eliminasi, selanjutnya kita cari nilai X dengan metode substitusi. Caranya dengan mensubstitusikan nilai Y yang kita dapatkan tersebut ke salah satu persamaan, bisa persamaan yang pertama atau bisa juga persamaan yang kedua. Nah, di sini kita coba masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu di mana persamaan kedua itu 3X plus 10Y sama dengan 70.000. Nah, 3X plus 10, tadi kita ketahui Y-nya kan 2500, kita masukkan, sehingga 10 dikali 2500 sama dengan 70.000. Selanjutnya 3X kita kalikan 10 kali 2500 itu 25.000 sama dengan 70.000. Lalu kita pindah ruaskan 25.000 ini ke sisi kanan, sehingga menjadi 3X sama dengan 70.000 dikurangi 25.000. Ini karena berpindah ruas menjadi minus ya, sehingga kita dapatkan 3X sama dengan 45.000. Kita bagi dengan 3 sehingga menjadi X-nya sama dengan 15.000. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan tersebut kita dapatkan X-nya ini 15.000 dan juga Y-nya 25.000. Nah,
Karena tadi dalam soal ditanyakan harga satu papan penjepit dan satu pensil atau nilai dari X dan nilai dari Y, maka kita peroleh bahwa harga satu buah papan penjepit itu 15.000 dan harga satu buah pensil itu 2.500. Nah, itu tadi contoh mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan dan cara menyelesaikan masalah konseptual mengenai SPLDV. Nah, selanjutnya di sini sudah Ibu siapkan kuis. Di sini ada satu soal. Kalian kerjakan menggunakan caranya, yaitu dengan menggunakan metode gabungan. Untuk pengumpulannya dapat kalian kumpulkan melalui iBook. Untuk batas pengumpulannya terakhir nanti malam pukul 12 seperti biasa. Lalu untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, di sini sudah Ibu siapkan tugas rumah, yaitu kalian kerjakan soal pada modul belajar praktis buku ini ya, pada halaman 28 nomor 11, 12, 13. Kalian kerjakan, lalu jawabannya kalian foto, lalu kalian kirimkan jawabannya ke WA Ibu untuk batas pengumpulan Kamis tanggal 9. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan dan juga cara menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, karena ini merupakan materi terakhir, untuk minggu depan Ibu akan melakukan ulangan harian untuk materinya. Mulai materi yang pertama yaitu mengenai konsep SPLDV, lalu cara menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, menyelesaikan SPLDV menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan juga metode gabungan. Untuk itu, kalian persiapkan, kalian belajar dari rumah. Minggu depan kita langsung melakukan ulangan harian. Dan untuk tugas dan kuisnya jangan lupa dikerjakan, karena itu akan menjadi nilai untuk kalian. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.